Jemaat terkasih, selamat beribadah pada kita sekalian. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Mari bersaat teduh. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, di dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Kami berterima kasih karena kesempatan dengan keluarga kami masing-masing. Kami dapat menghayati persekutuan anak-anak-Mu melalui nyanyian, doa dan percakapan kami untuk memuliakan nama-Mu. Kuduskanlah ya Tuhan awal kebaktian ini maupun selanjutnya, serta karuniakanlah kepada kami roh-Mu, agar bila kami meninggalkan tempat ini, kami tidak meninggalkan hadirat-Mu, tetapi kiranya Tuhan tetap dekat kepada kami, dan peganglah kami dekat kepadamu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan membacakan Mazmur pujian yang terambil dari kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan yang 6 yang demikian bunyinya. Berkat atas rumah tangga, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau
makan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Mari saudara-saudara kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Bapa Surgawi, Engkaulah Bapa kami, menghimpunkan anak-anak-Mu, baik pribadi maupun keluarga, sebagai keluarga Tuhan sendiri. Di dalam persekutuan itu kami mau mendengarkan akan suara-Mu, suara yang hidup yang memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan, tapi juga arahan kehidupan. Maka bersabdalah, ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus firman yang hidup, kami mohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini terambil di kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-7 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. 1 Korintus pasalnya yang ke-7 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Demikian bunyinya. Kepada orang-orang yang telah kawin aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Shalom saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan mencoba membuka Alkitab kita dalam terang tema yang dituju oleh semua jemaat GPIB. Tema pada bulan April dan Mei ini bersangkut paut dengan mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab. Hal ini menjadi penting oleh karena kita berhadapan dengan satu situasi, dan situasi itu hendaklah kita arahkan sedemikian rupa supaya kita tetap menjabarkan kesaksian persekutuan dan pelayanan melalui tema dalam 2 bulan ini. Kebebasan yang bertanggung jawab.
Pembacaan kita bersangkut paut dengan keluarga. Pembacaan kita bersangkut paut dengan inti daripada keluarga, yaitu hubungan cinta kasih antara suami, istri, tapi juga orang tua dan anak. Tetapi lebih dikhususkan kepada hubungan rumah tangga, suami, dan istri. Saudara-saudara, mengapa itu menjadi penting? Itu terjadi oleh karena kita sadar bahwa gereja kita berjalan di tengah-tengah dunia. Sudah 300-an tahun jemaat kita di Immanuel itu berjalan. Dari tiap-tiap periode, lepas periode, ada tahapan-tahapan yang kita harus tuju sedemikian rupa. Demikian juga tema-tema kecil dalam perjalanan hidup kita. Dan tema kecil itu sekarang ini ialah melaksanakan atau mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bagaimana, konteksnya apa yang mau dituju dengan kebebasan yang bertanggung jawab ini. Saudara-saudara, basis daripada jemaat tidak lain dan tidak bukan adalah keluarga. Keluarga merupakan sesuatu yang paling inti di dalam kehidupan berjemaat. Demikian juga paling inti di dalam kehidupan keluarga besar. Dan intinya adalah hubungan cinta kasih antara suami dan istri. Kita melihat pada masa kini satu situasi yang seringkali mengganggu kehidupan itu ialah, misalnya, di dalam bulan-bulan mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, diharapkan Juli sudah selesai, itu wabah corona. Yaitu yang disebut kita kenal dengan istilah COVID-19. Coronavirus Disease 19. Ini merupakan suatu ketakutan yang mengancam dunia dan juga mengancam akan Indonesia juga sekitar kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita mau coba untuk mengerti supaya hal itu dapat kita lalui bersama, tetapi dengan inti keluarga yang tidak tergoyahkan. Tiap-tiap kita sebagai makhluk mempunyai kebebasan. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita, dan Tuhan memberikan segala jalan-jalan Tuhan di mana kita mau mencernanya atau juga kita menjalaninya. Dalam perjalanan itu manusia tidak diciptakan sebagai robot yang tidak tahu apa-apa, yang tidak mengerti maksudnya yang tidak punya kebebasan diri sendiri, melainkan disetting sedemikian rupa sehingga robot berjalan ke arah yang kita mau, ke depan ya ke depan, ke kiri dan ke kanan. Itu adalah robot. Manusia berbeda karena manusia diciptakan serupa, segambar Allah. Segambar dan serupa Allah di dalam kehidupan. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, kita melihat bahwa Tuhan memberikan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan ini. Kehidupan itu ialah kita punya kebebasan. Kita mempunyai kebebasan yang Tuhan mau kita kembangkan kebebasan itu. Juga di dalam rumah tangga. Kita tidak menikah suami dan istri sebagai robot, melainkan karena kita hidup di dalam kebersamaan antara suami istri, maka bukan robot maksud saya itu, maka kebebasan itu dapat dikembangkan yang penuh tanggung jawab dalam pengertian membahagiakan, bertanggung jawab atas suami dan atau istri. Pembacaan kita di dalam ayat 10-11 ini dalam 1 Korintus pasal 7 itu bersangkut paut dengan kecenderungan latar belakang daripada pembacaan ini yang tidak lain dan tidak bukan adalah latar belakang yang agak bebas tapi tidak bertanggung jawab. Mengapa, saudara-saudara? Mari kita lihat lebih jauh. Di dalam pembacaan kita atau kita mengetahui latar belakang sedikit daripada kota Korintus, ada satu kota yang dibelah dua oleh karena ada sungai. Itu ada pelabuhan-pelabuhan, kota pelabuhan. Sebagaimana kita tahu bahwa kota pelabuhan itu akan mengakibatkan banyak pendatang datang yang juga berdampak kepada antar budaya. Jadi antar budaya ada di situ, antar manusia ada di situ, antar agama misteris juga ada di situ. Nah, semua dengan gaya
semua dengan pengajaran, semua dengan nilai-nilai yang dianggap positif oleh tiap-tiap budaya atau tiap-tiap agama itu. Termasuk yang disebut dengan pelacuran bebas. Termasuk yang disebut juga dengan suatu keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan gambar Kristiani. Orang sebagai contoh, orang dalam satu keluarga, suami atau istri, kelihatannya istri juga lebih banyak mempunyai hak-hak yang agak istimewa, yang agak berbeda dengan dunia timur kita sekarang di tempat ini. Hak-hak itu ialah dia bisa mengambil satu keputusan untuk menceraikan suami. Bukan hanya suami menceraikan istri, tapi istri pun mempunyai wewenang untuk menceraikan suami. Nah, itu keadaan-keadaan pada waktu itu. Kemudian, suami pun itu mudah untuk menceraikan istri. Mengapa? Karena ukuran yang dipakai adalah ukuran diri sendiri dan hawa nafsu diri sendiri. Sehingga dengan demikian tidaklah terdapat suatu keharmonisan dan keterikatan yang khusus. Itu situasi di Korintus. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita berhadapan dengan keadaan itu. Dan itulah yang juga merupakan latar belakang daripada surat ini. Maka dikatakan di dalam pembacaan kita itu, yaitu bahwa kepada orang-orang yang telah kawin bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Tidak boleh menceraikan suaminya. Rupanya karena latar belakangnya ada semacam hak itu untuk menceraikan suami. Ada kekuatan, ada semacam wewenang budaya yang mengakibatkan istri bisa untuk menceraikan suami. Bukan hanya suami menceraikan istri, tapi istri menceraikan suami. Tetapi kemudian dikatakan di dalam ayat selanjutnya, tetapi kalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi ada batasan. Ini adalah pandangan-pandangan daripada Paulus, pandangan daripada orang percaya, Kristen. Kalau dia bercerai, apalagi perceraian karena hawa nafsunya, maka dia masuk di dalam kategori tidak dikuduskan. Dan juga orang yang menikahinya kelak itu juga tidak kudus, karena dia menikahi orang yang melakukan kesalahan-kesalahan di dalam rumah tangga. Itu sebabnya Paulus segera membatasi hal itu. Tidak boleh menceraikan pasangan, ya, karena pada waktu itu begitu mudah untuk menceraikan. Tetapi maunya adalah bahwa supaya mereka tidak bercerai, masuk tetap dalam hubungan pernikahan. Itu yang pertama. Nah, masalah perceraian adalah masalah yang terus berlangsung dalam kehidupan kita sampai saat ini. Di tengah-tengah lingkungan kita. Dengan berbagai-bagai macam alasan. Alasan yang kita sebut rasional, atau mungkin alasan disebut irasional. Alasan yang masuk akal maupun alasan yang tidak masuk akal. Nah, hal seperti itulah yang merupakan suatu keadaan-keadaan yang juga dihadapi oleh satu situasi pada masa kini. Perceraian itu selain masuk akal atau tidak masuk akal, juga karena masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah kesulitan mencari kehidupan, kesulitan menghadapi banyak hal dalam kehidupan. Misalnya saja suami yang tidak bekerja, atau mungkin sebaliknya istri yang tidak bekerja, yang bisa mengakibatkan pertengkaran-pertengkaran di dalam rumah, pertengkaran-pertengkaran menuntut satu kehidupan, tuntutan kehidupan, atau juga mungkin tidak sampai kepada pemahaman bersama bagaimana caranya mengatasi kehidupan ini. Dan itu sebabnya mengapa dikatakan jangan bercerai. Tuhan memberikan otoritas kepada Paulus untuk mengatakan jangan bercerai. Meskipun dikatakan di dalam ayat yang ke-10, bukan aku, tapi Tuhan perintahkan. Ini sebenarnya adalah otoritas, bukan berarti bahwa maunya Paulus ngomong demikian.
bukan mau-maunya Paulus untuk yang ada di kepalanya untuk menasihati orang lain, tapi ini adalah otoritas daripada Tuhan yang diberikan kepada hambanya, yaitu kepada Paulus untuk menyatakan demikian. Dengan kata lain, ini pun merupakan perintah daripada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam alasan-alasan perceraian dapat kita catat beberapa hal yang akan memberikan pada kita gambaran yang lebih luas. Yang pertama, kita mengatakan perceraian terjadi oleh karena hal-hal seperti tadi dikatakan, ketimpangan ekonomi, karena masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah hidup dan kehidupan yang berat, yang sulit, dan itu mudah untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan negatif, sehingga gampang untuk bercerai dengan alasan untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Itu yang pertama. Alasan yang berikutnya itu mau dikatakan adalah bahwa alasan-alasan karakter, alasan-alasan tabiat, alasan yang merupakan suatu habituation, yaitu suatu kebiasaan. Aku tidak setuju dengan dia begini, aku tidak setuju dengan dia begitu, dan lain sebagainya, yang tidak terungkap, tidak terselesaikan sejak awal, sehingga mengakibatkan mereka hidup di dalam tertumpuknya rasa tidak puas, sehingga menunggu waktu satu saat di mana itu meledak, karena terjadi yang disebut dengan power encounter, terjadi pertabrakan wewenang, pertabrakan kepentingan, maka pecahlah rumah tangga itu. Itu yang merupakan hal-hal yang bersangkut paut dengan perceraian. Tapi ada lagi yang ketiga, saudara-saudara, tentang perceraian. Perceraian itu juga bisa terjadi oleh karena mengagungkan rasionalitas manusia. Dalam arti begini, kita melihat suami dan istri sama-sama dewasa, sama-sama berpengetahuan, lalu sama-sama juga untuk memahami masa depan dengan rasionya, yang mau mengatakan bahwa sebenarnya kau dan aku itu tidak cocok. Partnernya juga berkata demikian, kau dan aku tidak cocok. Tetapi itu terjadi setelah bertahun-tahun menikah. Dan ini mengakibatkan, saudara-saudara, mengakibatkan bahwa mereka duduk bersama, tapi tidak menyelesaikan masalah, bukan solving the problem, tetapi justru power encounter. Pertabrakan wewenang, pertabrakan kuasa, otoritas diri sendiri, pertabrakan ego diri sendiri. Sehingga akhirnya mereka, karena orang sudah dewasa, orang sudah lebih tahu menggunakan otak, tetapi dengan cara yang salah, kebebasan yang salah, dan mengakibatkan mereka berkata-kata, akhirnya menjurus kepada perceraian. Dan perceraian itu adalah cerai baik-baik. Dia mau, saya mau, cerai baik-baik. Bukan karena clash, tapi melihat masa depan, kelihatannya kamu tidak cocok dengan saya tidak cocok dengan kamu. Kelihatannya demikian. Nah, itu namanya perceraian yang baik-baik. Tanda kutip, baik-baik. Ini pun Paulus mau katakan, tidak bisa. Entah perceraian karena clash, entah perceraian karena ekonomi, entah perceraian karena karakter, atau perceraian tanda kutip baik-baik. Tidak bisa. Mari kita lihat, saudara-saudara. Karena hal seperti itu merupakan sesuatu yang mengganggu damai dan sejahtera di dalam kehidupan. Mari kita lihat. Paulus mempunyai dasar. Paulus sebagai seorang Farisi tadinya, seorang ahli Taurat, Farisi yang menguasai kitab Musa. Dia sudah tahu itu apa artinya. Keduanya meninggalkan ayah ibunya, keduanya menjadi satu, dan keduanya menjadi sedaging. Paulus mengutip kembali kebenaran-kebenaran kitab Taurat itu. Keduanya menjadi satu, keduanya menjadi sedaging. Prinsip pertama, pada waktu keduanya menjadi satu, maka terjadilah pengudusan satu dengan yang lain. Tidak peduli apakah orang itu atau istrinya atau suaminya orang beriman atau tidak beriman.
Orang beriman lebih bagus oleh karena sama-sama mengerti dalam iman. Tapi orang yang tidak beriman, meskipun demikian, tidak boleh bercerai. Meskipun rasio mereka berjalan. Sepertinya kita kok tidak cocok, meskipun itu sudah terlambat sekali. Nah, hal seperti itu juga dilarang oleh firman-Nya ini. Apa yang dikatakan oleh Paulus, apa yang sudah menjadi satu, janganlah diceraikan oleh manusia. Karena Tuhan menghendaki supaya kami hidup dalam damai dan sejahtera. Itulah sebabnya mengapa di dalam pembacaan kita tadi dalam ayat-ayat berikutnya dikatakan Tuhan menciptakan dan Tuhan menghendaki hidup damai sejahtera. Bukan dengan alasan apapun juga untuk menceraikan pasangannya. Bukan. Tapi hidup sejahtera. Apa artinya? Apakah suami istri tidak ada bertengkar? Ada pertengkaran itu. Apakah tidak ada suatu jalan keluar? Selalu harus ada. Kenapa? Karena firman yang mau mengatakan Tuhan telah memberikan damai sejahtera. Artinya apa? Artinya aku dan partner itu hendaklah mengikuti kebebasan yang Tuhan berikan, tapi bertanggung jawab, bukan tidak bertanggung jawab. Orang yang bercerai artinya tidak bertanggung jawab, menghindari tanggung jawab. Oleh karena itu kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup di dalam tanggung jawab yang benar. Ada kebebasan untuk menimbang, memikir, untuk mengambil sikap, itu kebebasan. Dan Tuhan memberikan kebebasan itu. Tetapi kebebasan itu hendaklah kita pahami sebagai kebebasan yang bertanggung jawab. Kepada siapa bertanggung jawab itu? Bertanggung jawab kepada Tuhan yang menyatukan. Tuhan menyatukan. Keduanya menjadi satu dan keduanya menjadi satu daging. Itu yang terjadi. Itu yang merupakan suatu hal yang indah. Sehingga menghindari perceraian-perceraian. Ada banyak segi-segi dalam perceraian, saudara-saudara, yang seringkali dialami juga bukan hanya pada jemaat Korintus, tetapi juga pada masa kini dalam bentuk-bentuk yang berbeda, tetapi hakikatnya adalah sama. Kepentingan diri sendiri, tidak ada kecocokan, ya, rasionalitas yang tinggi, tapi tidak terarah dalam tanggung jawab dan mengakibatkan perceraian, itu terjadi juga pada masa kini. Itu sebabnya mengapa Tuhan menghendaki supaya kita tetap sesuai dengan firman-Nya, hidup dalam damai dan sejahtera. Itu yang Tuhan berikan sebagai solusi. Kalau Tuhan menghendaki solusi, itu berarti Tuhan sudah menyiapkan damai sejahtera. Persoalannya bagi suami istri Kristen adalah cari damai sejahtera itu. Hiduplah dalam damai sejahtera yang Tuhan sudah beri di dalam kehidupan kita. Yang dengan demikian, maka kita akan bersama-sama hidup di dalam damai yang Tuhan sudah berikan. Bukan damai yang aku ciptakan, bukan damai yang dia ciptakan, dia partner kita, tetapi damai yang daripada Tuhan. Karena damai daripada Tuhan itu melintasi waktu, melintasi pengertian, melintasi dunia batin manusia, dan melintasi masa depan. Itu damai yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita coba mengerti ini, bahwa Tuhan menghendaki hidup kita di dalam dunia ini untuk mengembangkan damai dan sejahtera. Itulah juga sebabnya mengapa di sini dikatakan bahwa kita mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab untuk memelihara damai dan sejahtera. Saudara-saudara, gereja kita hidup juga di dalam tantangan panggilan untuk mendatangkan damai dan sejahtera bagi warganya dan memperlengkapi warganya untuk hidup di dalam damai dan sejahtera yang bertanggung jawab. Dan itu sebabnya mengapa kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup dalam damai sejahtera di dalam unit yang terkecil daripada jemaat kita. Itulah keluarga. Jadi keluarga adalah unit yang terkecil, di dalamnya nilai-nilai damai sejahtera yang Tuhan sudah siapkan. Mari kita hidup, mari kita gali, mari kita alami. Damai dan sejahtera itu bukan sekedar teori, damai sejahtera bukan sekedar satu anggapan-anggapan atau sesuatu yang logis, teologis yang baik, tapi yang sangat dibutuhkan adalah menghayati, mengalami akan damai sejahtera. Bagaimana mengalaminya? Tidak sulit. Tatkala kita mau datang kepada Tuhan, dan itulah selalu yang merupakan bagian dalam hidup kita, rajin datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya mengapa seringkali kita juga mengucapkan satu kata-kata yang baik, atau juga mungkin nyanyian yang baik,
Aku datang kepada Tuhan, aku datang kepada Engkau, aku menyerahkan diri kepada Tuhan, karena dalam perjalanan hidupku semuanya adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita nikmati apa yang sudah diajarkan oleh Paulus melalui kasus-kasus perceraian, kasus-kasus pernikahan yang terjadi di Korintus. Maka saudara, dalam kekuatan yang baru seperti ini, di dalam satu situasi yang baru, yang mungkin beda dengan Korintus, tetapi prinsipnya sama, dan kita berpegang kepada damai sejahtera Tuhan. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I believe in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you.
Kita meresponkan firman Tuhan pada sore hari ini dengan kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 318 bait 1 dan 2, berbahagia tiap rumah tangga sambil kantong kolekte dijalankan. Sukacita tanpa Tuhan yang tiada lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Mari saudara-saudara kita berdoa bersama. Bapa yang di surga, Bapa di dalam anakmu Yesus Kristus yang telah memberikan kepada kami status anak, status keluarga yang penuh dengan kesukaan. Karena sesungguhnya Engkau adalah kepala rumah tangga kami.
Kami mau berdoa supaya Engkau juga hadir di tengah-tengah kami melalui firman-Mu tadi ya Bapa, supaya kami juga makin erat dalam persekutuan dengan Engkau, menantikan dan mentaati akan suara Tuhan yang menuntun kami di dalam kebenaran, di dalam kesukaan, tetapi juga di dalam arahan yang baik daripada Tuhan sendiri. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami mau berdoa di tengah-tengah situasi keberadaan kami dalam konteks hidup kami ini. Ada banyak hal yang mengakibatkan kami dalam keluarga kami juga mungkin mengalami sedikit goncangan-goncangan oleh karena peristiwa-peristiwa dan wabah yang melanda negeri kami, bahkan melanda dunia ini. Tetapi kami mau berdoa supaya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami, meneguhkan, menguatkan, sehingga kami makin mengasihi dengan penuh damai sejahtera satu dengan yang lain, dan tidak tergoncangkan dengan goncangan-goncangan yang nyata dalam dunia ini, dengan wabah pandemi COVID-19 ini. Kami mau berdoa supaya Engkau juga ada dekat dengan kami, sehingga kami pun makin bertumbuh di dalam kasih satu dengan yang lain, oleh karena sebagai suami dan istri, atau sebagai keluarga, orang tua dan anak, kami hidup di dalam kesukaan, kami hidup di dalam pegangan daripada Tuhan sendiri, dan dengan demikian kami dikuatkan menghadapi semua goncangan-goncangan, khususnya wabah penyakit ini. Kami berdoa Bapa supaya Engkau juga melawat tiap-tiap keluarga daripada jemaat-Mu Immanuel ini. Tuhan, Engkau bersama-sama dan hadir dalam tiap-tiap keluarga kami di rumah kami masing-masing. Tetapi juga pada saat yang sama kami mau berdoa supaya di dalam kesejahteraan yang Engkau berikan, yaitu damai sejahtera, akan menuntun keluarga-keluarga kami di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Tuhan, kami mau berdoa untuk satu situasi yang juga mempengaruhi kehidupan kami, mempengaruhi kehidupan keluarga, mempengaruhi kehidupan bergereja, yaitu COVID-19 yang merupakan satu wabah pandemi yang kami juga alami. Oleh karena itu kami berdoa supaya Engkau ada hadir di tengah-tengah kami dengan segala kekuatan daripada Tuhan dan dengan segala arahan daripada Engkau sendiri, sehingga kami mampu untuk hidup di tengah-tengahnya, dan sekaligus kami mendoakannya supaya Tuhan, Engkau mengangkat COVID-19 ini yang merupakan ketakutan umat manusia, tapi pada saat yang sama merupakan kesempatan untuk berseru dan memanggil nama Tuhan yang di atas segala-galanya. Tuhan, tolonglah. Dengan demikian COVID-19 ini ya Tuhan akan dapat diangkat dan kami dapat melaluinya hanya karena Engkau adalah Tuhan. Hanya karena kami kenal Engkau. Terpujilah Bapa di surga. Kami juga mau berdoa Bapa, akibat-akibat lain daripada COVID-19 ini mungkin ada di antara jemaat-Mu, atau banyak di antara masyarakat kami yang mengalami putus hubungan kerja oleh karena berbagai-bagai hal yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Mereka yang mengalami kesulitan baik ekonomi, mereka yang mengalami kesulitan karena pemutusan hubungan kerja, kiranya Tuhan juga bersama dengan mereka, dan Engkau juga hadir dan memberikan damai sejahtera secara khusus, sehingga mereka juga boleh merasakan bahwa Tuhan tidak tinggal meninggalkan kami, atau umat, atau masyarakat kami, tetapi Engkau juga ada di tengah-tengahnya. Engkau juga melawat kami dengan segala kekuatan damai sejahtera itu, sehingga kami dikuatkan menghadapi permasalahan-permasalahan ekonomi, permasalahan-permasalahan pemutusan hubungan kerja. Tuhan tolonglah dan Tuhan memberkatinya. Kami doakan supaya Engkau juga ada di tengah-tengah kami, keluarga lepas keluarga, sehingga kami saling menguatkan satu dengan yang lain sebagai gereja. Dan pada saat yang sama kami juga berdoa supaya gereja Tuhan tetap di dalam pelayanan, baik melalui online seperti ini, atau pelayanan Zoom, atau pelayanan yang lain lagi ya Tuhan, yang memaksa kami untuk memakai alat-alat teknologi komunikasi seperti ini. Terpujilah Bapa yang ada di dalam surga. Kami doakan supaya Engkau berkati majelis jemaat. Kami berdoa untuk para pelayan yang Engkau hadirkan di tempat ini. Kami berdoa untuk presbiter kami. Kami doakan untuk semua pengurus Pelkat dan komisi-komisi. Tuhan juga bersama di dalam membawa jemaat di dalam satu harapan dan kesukaan di tengah-tengah situasi ini.
Terpujilah Bapa yang ada di dalam surga. Kami juga berdoa Bapa, supaya Engkau juga mengawali kami, baik di Immanuel maupun jemaat-jemaat lain, di GPIB ini khususnya, di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang sama seperti ini. Terima kasih banyak Bapa, mereka yang sakit kiranya Engkau juga sembuhkan, mereka yang bergumul dan penuh ketakutan, biarlah kami kenal bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberikan damai sejahtera, sehingga mereka pun beroleh damai dan sejahtera. Kami juga berdoa supaya Engkau juga ada bersama-sama dengan semua kami di dalam melanjutkan tugas pelayanan di tengah-tengah situasi yang membawa kami di dalam berkomunikasi di dalam atau secara online ini. Terpujilah Bapa yang ada di dalam surga. Kami menyerahkan diri kami dalam tangan Tuhan, dan kami menyerahkan kebaikan-kebaikan yang kami terima daripada Tuhan untuk dinyatakan, sehingga dunia pun boleh merasakan ada ketentraman di dalam dan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Bapa yang ada di dalam surga. Kami naikkan doa kami ini ya Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan tugas yang diamanatkan oleh firman Tuhan kepada kita semua. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, lenyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku, supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia
Itulah yang menyertai kamu di dalam Yesus Kristus saat ini, sampai selama-lamanya.